mobil ini jauh harus udah siap dipakai, itu nggak usah. Pada itunya nanti ketika akan komersialisasi atau mau dijual ide patennya ke 3M misalnya, ya itu masing-masing punya ke 3M tuh. Kalau idenya itu bisa dijual ke 3M idenya, terus dibuat secara massal, nah itu urusannya 3M bagaimana memproduksi ide tadi, ya. Itu jadi intinya seperti itu. Kak Devi, paten kakak apa? Udah ratusan juta dikeluarkan untuk calon paten, tapi ternyata enggak itu udah paten. Belum, ya langkah awalnya tadi itu saya udah kasih searching bagaimana langkah-langkah ini patentable nggak sih? Suaranya masih di mute, Devi. Masih di mute. Di mute dulu. Iya, jadi sebenarnya Pak, ini kan kemarin kan gini ya, sudah selesai sampai kemarin disertasi itu sebenarnya tuntutannya adalah tuntutan dari ketika saya ujian itu yang mereka mau itu bukan gini loh, kan saya itu kan kemarin awalnya berhenti di titik multisensori ini bisa digunakan untuk meningkatkan memori pada saat proses belajar membaca. Jadi ini mikro Pak Taufik, ini mikro skill dari membaca gitu loh. Jadi ini tahap awal pembentukan skill membaca bahasa Inggris gitu, which is sebenarnya ini tuh terintegrasi dengan semua skill gitu loh. Jadi ketika kita berbicara mengenai membaca, khususnya di dalam proses akuisisi membaca bahasa asing itu berbeda, karena kalau membaca bahasa Inggris itu berarti kan prosesnya nggak natural acquisition ya, pasti dia lewat proses belajar gitu kan. Dan kalau konteksnya adalah IFL di Indonesia, membaca bahasa Inggris itu acquisition-nya itu, proses pembelajarannya itu pasti dia lewat ke masuk di institusi formal biasanya gitu loh, yang umumnya terjadi seperti itu gitu. Artinya proses pembelajarannya itu tersistem gitu ya. Nah, beda halnya dengan yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat itu proses belajar membaca bahasa Inggris itu sebenarnya kan dia terintegrasi dengan yang lainnya kan gitu. Misalnya memahami bunyi aja ya, setiap bunyi di dalam bahasa Inggris, bukan bunyi huruf ya, tapi bunyi audio, membunyikan misalnya A itu dia bisa punya berapa variasi bunyi gitu ya Pak Taufik ya. Misalnya itu dia A sampai itu tuh ada berapa variasi bunyinya gitu. Nah, belum nanti kita ketemu sama bunyi yang terdiri dari dua huruf, misalnya the gitu, itu kan dua gitu kan. Nah, yang kayak gitu itu kalau di di prinsip multisensori itu benar-benar dipelajarin gitu loh. Karena apa? Ini adalah basicnya. Basic ketika dia akan memahami bidang-bidang yang lain atau skill-skill yang lain gitu loh. Skill-skill yang lain. Nah, misalnya untuk keterampilan ini untuk misalnya digunakan untuk memahami listening comprehension. Nah, itu juga bunyi itu juga sangat mempengaruhi, karena beda bunyi bisa beda arti gitu kan. Ketika kita menyimak, kita memahaminya berbeda, artinya berbeda gitu. Nah, bergerak dari urgensi itu kemarin hasil penelitiannya ketika saya melakukan penelitian ini longitudinal Pak, panjang. Jadi penelitiannya aja itu makan waktu 12 bulan untuk penelitiannya aja. Saya belum olah data gitu. Jadi untuk intervensinya aja sangat panjang karena saya mau mulainya dari dasar sekali gitu. Nah, saya selesai sampai di level keempat. Level keempat itu sudah manipulasi bunyi dan sudah masuk ke cara melafalkan dan memahami apa yang dimaksud di dalam konteks bacaan. Jadi itu muaranya itu sampai nanti ke teks-teks akademik gitu loh Pak Taufik.
Jadi dia memang memperbaiki permasalahan membaca itu from the root. Nah, itu nanti di level ke-10-nya itu udah masuk ke berbagai macam pemahaman mengenai berbagai macam teks akademik gitu. Nah, kemarin saya patah di saya gagal meyakinkan kenapa subjek penelitian saya cuma ada 3 gitu. Padahal di situ itu metode penelitian saya adalah action research, bukan classroom ya, tapi action research. Karena kalau di UNJ classroom action research nggak boleh katanya Pak Gogo. Jadi action research. Nah, kenapa 3? Ternyata berdasarkan ini kan di kelas remedial, ya kan? Di kelas remedial ternyata dari kelas remedial itu ada 3 mahasiswa yang gagal gitu. Di kelas bahasa Inggris saya itu ada 3 mahasiswa gagal gitu. Nah, maka saya intervensi. Kegagalannya itu karena ini kan pelajarannya kan kalau kemarin itu saya lebih banyak pelajaran membaca. Nah, rootnya itu permasalahannya ada di situ. Makanya saya intervensi gitu. Nah, di situ saya udah kasih teori bahwa ternyata action research subjeknya boleh 3, 1 juga boleh gitu. Cuma kalau kelemahan dari action research dia tidak bisa digeneralisasikan. Hanya bisa digeneralisasikan apabila dia masuk dengan kategori subjek yang sama gitu loh, orang yang sama, kriteria yang sama gitu kan. Nah, itu boleh gitu. Tapi dia tidak bisa digeneralisasikan. Ini yang jadi penelitian lanjutan. Sehingga kata promotor saya, ini nggak bisa berhenti sini gitu. Kalau berhenti di sini ini bukan penelitian doktor, nggak ada invensinya. Akhirnya katanya gini ya Pak Gogo, alat materi learning material atau teaching material yang baik itu yang kalau cuma bisa dipakai 1-2 orang nggak kelihatan, nggak keukur manfaatnya katanya gitu. Nah, gimana caranya kamu bisa bikin bahan ajar yang bisa digunakan juga secara massal? Artinya kolosal ya di dalam kelas klasikal gitu. Classical class. Nah, akhirnya saya bikin lagi ini ya karena ada beberapa hal yang nggak sesuai. Nah, kelemahannya adalah syarat utamanya yang saya paksakan. Ini yang bikin saya quote gagal. Padahal promotor saya ngerasa yakin, Dev, kamu kayaknya bisa dapet A. Tapi saya gagal meyakinkan karena kelemahan. Tapi saya nyatakan secara jujur, kelemahan dari metode multisensori ini, dia syarat utamanya haruslah untuk native speaker. Tapi saya melihat metode ini bagus untuk meningkatkan memori. Jadi dia mengandalkan multisensori. Multisensorinya kinestetik, taktil gitu kan. Dan 4 sensor yang diandalkan diintegrasikan di dalam satu set pembelajaran. Akhirnya saya buat penyesuaian bagaimana caranya, ini tugas saya kemarin, bagaimana caranya membuat bahan ajar yang promotor saya melihat ini sebagai sebuah potensi. Karena dia lihat ini sebenarnya bagus. Promotor saya Prof. Henry, Pak Gogo, dia di TP juga waktu itu. Dia bilang gini, ini Henry Boriswati. Nah, kata Bu Henry gini, dia bilang ini potensi, kata dia gitu. Ini bagus, katanya lanjutin gitu. Akhirnya saya buat pengembangannya. Jadilah 4 level. Jadi 4 level pengembangannya. Nah, tapi saya selama bertahun-tahun dari 2016 ini sebenarnya udah jadi Pak Gogo. Saya udah ngelihat karena ini adalah penelitian longitudinal ya. Saya ngajarin setiap hari itu Pak Taufik. Anak-anaknya saya ajarin tiap hari karena saya curious sama hasilnya gitu loh. Nah, saya curious sama hasilnya. Ini gimana hasilnya ntar gitu loh. Nah, 4 level itu memang belum selesai karena seluruh the whole level itu ada 10 level. Level yang paling tinggi itu level ke-10 itu adalah level pemahaman teks akademik. Karena ini memang peruntukannya nanti untuk mahasiswa yang delay membaca. Jadi kalau di Amerika sana tuh dia concern sekali mengenai masalah membaca.
Karena menurut mereka masalah membaca itu core dari semua permasalahan itu ada di situ gitu loh. Karena masalah membaca itu kan dia bukan cuma membaca pemahaman gitu kan. Sebenarnya dia harus paham dari dasarnya gitu. Makanya di sana ada lembaga khusus yang khusus menangani membaca aja gitu. Karena ternyata banyak mahasiswa di sana yang punya masalah di teks-teks akademik, rootnya justru dia gagal di dasar. Gagal di dasarnya ini gitu loh. Nah makanya kalau di sana serius, kalau di kita kan nggak ada yang penanganan seperti itu. Saya mau membuat seperti itu waktu itu. Akhirnya saya buat menyesuaikan dengan karakteristik dari mahasiswa Indonesia gitu loh. Nah makanya saya buat itunya. Itu pengembangannya itu 1 bulan Pak Gogo. Untuk buat pengembangannya. Nah jadi 4 level. Nah ketemu modelnya. Saya ketemu modelnya. Cuma model yang paling terakhir itu setelah saya diskusikan dengan teman saya dari ITB, dia fakultas dari DKV, dia bilang gini, kalau ngelihat bentuknya, yang saya punya itu nggak ergonomis. Dipegang, ukurannya terlalu kecil, katanya gitu. Terlalu kecil gitu. Terus warnanya juga nggak ini. Akhirnya saya bilang gini, gimana kalau saya menggunakan model yang sama, tapi di model yang kan saya pembanding saya itu kan punyanya Barton ya Pak, yang waktu kemarin saya unjukin. Nah, Barton itu kelemahannya itu tadi lembut dia. Karena kunci dari multisensori itu pada unsur taktil itu dia harus betul-betul teraba. Harus betul-betul kasar gitu loh. Sehingga ketika dia ada proses rabaan, itu justru proses rabaan ketika ada interaksi antara permukaan kasar dengan telapak ini tuh ternyata kan di sini kan terhubung langsung ke otak ya. Ternyata ya, karena kan di sini kan ada terhubung dengan ribuan saraf di dalam sini gitu kan yang terkoneksi langsung dengan daya ingat gitu. Nah, yang aslinya yang punya Barton itu dia lembut, bukan lembut tapi halus. Nah, saya udah mulai coba tapi nggak ada yang ini Pak, gue belum, makanya itu yang saya simulasinya kurang ya. Nggak ada, saya belum buat itunya, makanya saya pikir karena belum saya buat itu belum buat barangnya. Jadi saya pikir pengajuan kalau ini ada potensi paten mungkin bisa dibuat dulu barangnya. Saya lamanya buat barangnya tapi saya belum ketemu pengrajin mainan edukasi nih yang pas yang bisa menangani ini gitu loh. Makanya kata Pak Gogo bilang itu bisa gitu kan, bisa bisa dibuat patennya walaupun belum di apa? Salam buat Jeffrey ya. Walaupun ya, belum dibuat, jadinya saya akhirnya jadi semangat lagi gitu loh Pak. Jadi memang nggak harus jadi barangnya seperti contoh Dr. Johan, contoh paten-paten dan lain-lain. Jadi ide-ide itu emang kalau udah fix ya silahkan dibuat drafting patennya ya. Pak Taufik juga gitu. Baru Pak Taufik kalau dari ide kemarin saya melihat ada potensi paten untuk dibuat juga ya karena memang belum ada ya. Mungkin setelah Pak Taufik baca referensi yang saya kasih, udah kelihatan belum gimana bentuknya Pak Taufik? Itu yang kemarin belum banyak sih, ada contoh paten yang itu kan banyak gambar-gambar gitu, ada gambar-gambar. Jadi ya menjelaskan, mendeskripsikan ada gambar-gambar, emang cukup sederhana sih dokumennya gitu. Ya memang nggak harus jelimet, nggak seperti gambar contoh dating paten Dr. Johan kan cuman gambar begitu kan ya Dev ya, lihat gambar paten Dr. Johan ya, cuman sederhana banget kan. Baik, nah gimana cara ngedraft paten ya, saya akan share PPT berikut ini. Mungkin waktu baca dari PPT kalau baca sendiri mungkin agak bingung gitu. Ini materi yang saya paparan ini juga saya paparkan ketika saya jadi minta narasumber di Malang dan audiensnya bisa berhasil bikin paten. Begitu pula di Gunadharma udah banyak yang bikin paten. Walau alam sumbernya dari mana? Yang pasti saya ngasih seperti halnya tadi saya sharing beberapa PPT video
terus penjelasan, terus kita diskusi, terus mulai ngedraft paten yang kita mau, ya. Nah ini santai aja. Saya lupa PPT-nya saya taruh di mana, cuman ini akhirnya saya minta lagi. Ternyata mereka masih punya. File saya nggak tahu kemana. Ini tahun 2019, sudah 3 tahun yang lalu ya di Malang ya, di Stik Malang waktu itu. Ya, ini dasar hukum paten ya. Jadi ada dasar hukumnya, ya, ada dasar hukumnya. Kemudian juga ketika kita akan bikin paten, ya, kita perlu ada tahapan-tahapan ya, pemeriksaan substantif ya. Nanti ada seperti kemarin baru kita lakukan pemeriksaan substantif melalui daring. Sebelumnya kita melakukan pemeriksaan substantif secara tatap muka. Kita juga harus telusuri paten. Saya sudah ngasih PPT gimana cara menelusuri paten. Kira-kira Devi itu udah ada belum sih patennya? Mungkin ada di sana, cuman di sana mungkin pasirnya halus, di sini pasirnya begini. Di sana nggak ergonomik, kita bikin ergonomik misalnya seperti itu. Lalu barulah kita nulis skripsi paten atau disebut juga dengan paten drafting. Ya. Jadi apa itu paten? Jadi paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ya, kalau di Gunadarma diberikan ke Gunadarma, tapi tetap inventornya adalah Gunadarma. Jadi inventor harus mengungkapkan invensinya. Jadi Devi harus mengungkapkan invensinya apa. Ya. Kemudian negara memberikan perlindungan. Nah, masyarakat memperoleh manfaat seperti tadi, masyarakat pembelajar bahasa Inggris atau nanti calon patennya Pak Taufik misalnya, masyarakat dosen-dosen atau guru yang berkebutuhan khusus bisa menulis dengan rapi di papan tulis misalnya, ya. Atau Nina juga bisa memanfaatkan patennya untuk terapi oksitosin ibu-ibu hamil di kliniknya misalnya, ya. Dan masyarakat tadi memperoleh manfaat, ya. Ini syarat patentabilitas. Jadi syarat paten itu harus punya kebaruan, novelty. Memiliki langkah inventif. Ini untuk paten biasa ya, paten sederhana tidak terlalu dipikirkan ini. Tidak dikecualikan oleh undang-undang dan juga dapat diterapkan dalam bidang industri. Kesemuanya dapat diterapkan dalam bidang industri, ya. Kemudian ini esensi spesifikasi paten, ya. Menurut pasal 1 ayat 2 undang-undang ini dikatakan, ya, suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik. Tadi kan pemecahan masalah masing-masing punya bagaimana memecahkan masalah, belajar mendengarkan dengan metode rabaan misalnya, ya. Bidang teknologi berupa produk atau proses, ya, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, ya. Jadi objektif dokumen paten itu punya klaim dan punya informasi yang lengkap. Ya, jadi esensi spesifikasi paten untuk inventor, dia punya perlindungan hukum dan hak monopoli. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan invensinya, kalau orang lain mau menggunakan, nggak boleh kecuali yang bersangkutan. Yang sederhana saja misalnya minuman Kiranti itu punya paten, jadi itu monopolinya ada pada inventornya, ya, dan dapat perlindungan hukum. Kemudian untuk publik ya, dia dapat diakses, ada informasi dan sebagai pengembangan ilmiah. Nah, kita langsung gimana teknik penulisan spesifikasi paten, ya. Pertama penentuin ini invensi atau bukan invensi ya. Kemudian penentuan kemungkinan invensi yang dapat diberi paten dan bagaimana penyusunan atau nulis spek atau spesifikasi patennya. Ini yang bukan invensi ya, termasuk kriteria estetika dan skema ya, atau aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental ya, permainan dan bisnis ya. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer ya, hanya berisi program komputer itu nggak bisa. Presentasi mengenai suatu informasi itu juga tidak diberi paten ya. Atau juga temuan atau discovery berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan atau dikenal dan atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa itu sendiri.
Kemudian yang bukan invensi juga kriteria estetika. Ya, contoh ya, kreasi desain industri yang memberikan kesan estetis dan dapat diterapkan pada produk industri dan kerajinan tangan serta dapat dilihat dengan kasat mata. Ya, ini bukan nggak bisa diberi paten, ya bukan invensi ya. Jadi invensi di sini adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses ya. Ini skemanya ya. Misalnya yang bukan invensi paten ya, kedelai. Kita lihat. Kedelai dicuci, direndam 8 jam, kemudian dicuci, ditiriskan dengan air hangat, ditumbuk, dimasak, disaring, jadi ampas tahu, ya, diendapkan dengan batu tahu atau asam cuka, kemudian dicetak jadi tahu, ya. Sedangkan invensi ini adalah proses pembuatan tahu 200 kg misalnya, menyortir kedelai, ya, merendam dan seterusnya sampai pemotongan tahu. Masih yang bukan invensi, yaitu misalnya aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis. Misalnya metode permainan, ya, contoh permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ya, atau metode role playing, itu bukan invensi. Tapi saya pernah lihat invensi kartu apa gitu untuk belajar matematik. Saya nggak tahu kenapa bisa invensi, karena ketika ada pameran di DJI, saya lihat, wah ini kartu bisa, ini kayak media. Saya penasaran pengen dapat gimana bikin drafting paten, tapi sampai sekarang belum dapat juga. Yang bukan invensi juga adalah aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau program komputer saja itu hak cipta program komputer. Ya. Presentasi mengenai suatu informasi itu juga bukan paten, ya. Juga temuan. Ya, ini menurut pasal undang-undang yang ada ya, temuan atau discovery berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan atau dikenal, ya, seperti ini, ya, khasiat kunyit, obat asam lambung, ini penggunaan baru, ini tidak diberi paten, penggunaan pertama. Ya, temuan atau discovery berupa bentuk baru dan senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa itu sendiri, ya. Kemudian juga proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematik makhluk hidup, kecuali jasa ternik. Ya, seperti kita ketahui, makhluk hidup nggak bisa dipatenin. Kalau jasa ternik bisa, ya, seperti kita ketahui, jasa ternik dari flu burung yang paling ganas yang ada di Indonesia, itu sudah ada patennya di Amerika, padahal itu punya Indonesia. Nggak tahu orang-orang yang bertanggung jawab bisa memindah tangankan jasa ternik flu burung, kemudian dijadikan antibody untuk virus flu burung, yang mana udah ada di Amerika atau di mana. Jadi kita nggak bisa menggunakan untuk imunisasi atau suntikan anti dari flu burung dulu, bukan di kita lagi, jadi patennya sudah diambil oleh orang lain, ya, di negara tertentu. Saya nggak tahu siapa yang bertanggung jawab atas jasa ternik. Berbicara tentang jasa ternik, banyak sekali harta kekayaan di Nusantara ini yang diam-diam belum terpakai, terus orang-orang pintar pada diam-diam mengambil, dipelihara, dan seterusnya akhirnya jadi paten mereka. Ya. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ya. Kemudian yang bertentangan dengan moralitas agama dan kesusilaan. Ya, contohnya di sini ada kursi goyang dan seterusnya, ya. Saya pernah temukan. Sex toys juga tuh nggak bisa dipatenkan di sini, ya. Invensi yang tidak dapat dipaten juga metode, ya, pemeriksaan, perawatan, pengobatan, atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan, ya, seperti ini. Kemudian juga proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis,
atau proses mikrobiologis. Makhluk hidup kecuali jasa ternik, ini juga nggak bisa diperagakan, jasa ternik sebelah tadi ya, makhluk hidup, manusia, hewan, dan sebagainya. Jasa ternik itu amuba. Ini banyak orang-orang pintar di luar sana yang sudah mencuri jasa ternik di negara kita yang kemudian dijadikan sesuatu yang bisa dipatenkan dan kita harus beli. Contoh sederhana ya, flu burung tadi, virus flu burung, jasa terniknya sudah diambil, kemudian dijadikan antibodi untuk pengobatan flu burung misalnya. Nah, perlindungan paten ini bermakna mencegah pihak lain untuk mengeksplorasi potensi ekonomi dan hasil riset yang ada di Indonesia khususnya ya. Mencegah pihak lain melakukan pengembangan hasil riset tanpa izin, ya, license, atau tanpa mengikutsertakan pihak yang pertama kali mendapatkan paten. Mencegah pihak lain lebih dahulu mematenkan hasil riset sehingga pemegang paten bebas melakukan penggunaan. Ini yang terjadi tadi, jasa ternik contohnya, dan masih banyak hal-hal lain yang diam-diam udah diambil negara lain dan kita cuma bengong aja. Ini contoh paten, ya. Kita lihat ini payung yang lewer ke bawah itu kan paten sederhana ya. Kemudian ini sendal khusus misalnya, ya. Kemudian kita lihat bagaimana spesifikasi permohonan paten ini terdiri atas 4 bagian. Pertama ada deskripsi atau uraian invensi, ada klaim, ada abstrak, dan gambar kalau ada. Jadi speknya seperti ini, 4 bagian. Nanti ketika kita mendaftarkan biasanya juga dipecah-pecah, deskripsi sendiri, klaimnya sendiri, abstrak, apalagi sekarang udah online, masing-masing satu-satu dimasukkan. Jadi di dalam deskripsi atau uraian invensi permohonan paten harus memuat tadi judul, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, ringkasan invensi, ya, kemudian uraian singkat gambar, uraian lengkap invensi, ya, ada klaim, ada gambar, dan ada abstrak. Bisa dilihat contoh sederhana dari paten yang drafting paten tentang kacamata yang pernah saya kirim atau tentang patennya Dr. Johan. Ini judul invensi, ya. Judul di sini ya adalah susunan kata-kata yang menjadi topik invensi atau inti dari invensi. Judul harus dibuat singkat, jelas, ya, mengacu ke bidang teknik invensinya. Ya, jadi tidak boleh berupa singkatan kata pujian atau iklan atau merek dagang atau kata baru. Ya, jadi harus singkat dan menggambarkan bidang teknik invensi. Yang nggak boleh berupa kata atau pujian, misalnya pompa air tanah terbaik, itu nggak boleh. Tidak boleh juga memuat merek dagang, pompa air tanah Sanyo, misalnya, itu juga nggak boleh. Nah, biasanya ditulis dengan huruf kapital, misalnya pompa air tanah, itu judul, mengenai judul. Jadi judulnya tuh harus menggambarkan invensinya, ya. Ini judul kita lihat di sini, ya. Judulnya, metode dan alat untuk meningkatkan kinerja bahan. Sehingga kebacaan bahan apa. Jadi singkat, jelas, dan menggambarkan bidang teknik. Tidak boleh berupa iklan atau pujian, ya, juga nggak boleh membuat merek dagang. Ini judul. Judulnya seperti ini ditulis. Ya. Atau proses pencarian area lesi untuk kanker serviks. Ini paten Gunadarma nih. Ya. Jadi di dalam memilih judul invensi sebaiknya hindari judul yang terlalu umum, obat hepatitis B misalnya, atau komposisi tabir surya. Ya, juga bukan mempromosikan atau mengiklankan. Sebagai contoh misalnya vaksin flu burung paling manjur. Saya ulang lagi juga bukan berupa merek dagang, ya. Misalnya tapal gigi Sensodyne. Nah, itu bukan judul, ya, tapi tetap harus menggambarkan invensi yang akan kita buat. Kita lihat judul apa yang salah dari invensi ini. Pupuk organik yang dapat memperbesar buah dan tahan lama. Ini kan mengandung, ya. Kemudian juga mengandung promosi pompa air Raja Sedot misalnya ini, Raja Sedot, ya. Teropong bidik malam Fujitech, ya, ini udah iklan semua, ya. Jadi tidak seperti ini. Kemudian selain judul, ada bidang teknik invensi. Ini adalah uraian singkat dari jenis invensi yang dimintakan perlindungannya. Ya. Mencakup pengertian dalam judul.
Ya, biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini. Nanti saya kirimkan template-nya, jadi ngikutin template-nya. Jadi kata-kata berikutnya tinggal ditulis. Dan ini angka-angka di sekitar kiri ini juga memang untuk mempermudah pemeriksa pada baris keberapa kesalahan harus diperbaiki. Jadi memang aturannya seperti ada 5, ini aturan barisnya. Jadi misalnya biasanya ditulis invensi ini berhubungan dengan bla 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 bla, atau invensi ini berkaitan dengan bla 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 bla. Nah, inventor sendiri yang tahu berkaitan dengan apa, berhubungan dengan apa. Pak Gogo, ingat nggak Pak, waktu kemarin itu saya pernah buat itu ya, buat haki mengenai metode membaca. Metode membaca bahasa Inggris sebagai bahasa yang asing berbasis multisensori untuk meningkatkan kesadaran fonemik. Sebenarnya itu adalah level 1. Di level 1 itu memang paling dasar untuk kesadaran fonemik. Nah, waktu itu kan saya udah buat hakinya ya, Pak. Lupa saya. Ada nggak itunya, apa namanya? Ini nih, Pak Gogo nih. Nah, ini saya pernah buat ininya waktu itu. Nah, udah ada haknya waktu itu. Itu kan bukan paten. Hakinya hak cipta. Saya belum selesai, Pak. Oh, itu belum. ada alatnya. Kan saya bilang sama Bapak, ini dia lanjut, ini dia alatnya gitu loh. Kalau kemarin saya ngomongin metodenya, ya kan? Nah, saya konsultasi sama Bapak. Nah, metodenya ini kan jadi hakinya. Ya kan? Nah, tile yang kemarin saya bilang itu alatnya. Nah, silakan. Nanti diungkapkan di drafting patennya, ya. Sesuaikan dengan invensinya itu apa, ya. Pak, ini kan berarti kan gini ya. Apa namanya? Ini kan yang udah selesai saya teliti itu kan ada 4 levelnya ya. Nah, ini yang saya patenkan baru yang pertama. Yang saya hakikan baru yang pertama metodenya, ya kan? Masih ada 3 metode lagi. Berarti 3 metodenya itu bisa dihakikan, terusnya alatnya bisa dipatenkan. Bisa. Jadi memang kreativitas kita memecahkan ini menjadi beberapa haki. Ada hak cipta berupa program komputer, ada hak cipta berupa karya rekaman video, atau patennya, ya, invensi step by step dari invensinya itu apa saja. Ini kan apa namanya? Ini kan research based ya, Pak. Berarti ketika saya mau nginiin itunya, dia ketika saya mau mendeskripsikan paten dari alatnya itu, berarti kan saya harus ngelihat, harus membandingkan dengan paten-paten yang sebelumnya ya. Iya, betul. Ada prior of art-nya itu ada ya. Nanti ada di latar belakang invensi. Nah, ini dia. Jadi di latar belakang invensi ini mengungkapkan prior art terdekat, ya. Sumbernya bisa dokumen paten, jurnal, atau pengungkapan secara oral, ya. Jadi kita lihat kelemahan kekurangan prior art yang sudah ada itu di mana. Nah, setelah itu, ya, pengungkapan kelebihan-kelebihan invensi yang didaftar untuk mengatasi kelemahan kekurangan dari prior art tadi. Nah, yang udah ada tuh seperti ini. Nah, punya saya itu seperti ini, diungkapkan kelebihan-kelebihannya. Dan ini juga dikatakan diperlukan untuk pemahaman penelusuran dan pemeriksaan invensinya itu sendiri. Jadi di latar belakang invensi itu dia pertanyaannya, Devi. Jadi silahkan cari, ya, ungkapkan prior art terdekat dari paten, dari sumber-sumber dokumen paten yang ada. Nah, pertanyaan Devi ada di sini nih. Jadi dimulai dari latar belakang invensi. Cari di situ ya, Pak, di Google Patent ya, Pak, apa Scholar Patent. Iya. Ada beberapa, ada Espasnet, ada Google Patent. Di PPT yang saya salah satu kasih ada beberapa link yang bisa dicari. Itu juga bisa minta bantuan WIPO, World International Properties Organization, ya, WIPO, World itu Intellectual Property Organization. Itu di situ kita juga bisa, karena Gunadarma sudah bekerja sama dengan WIPO. Kalaupun misalnya kita minta mencari searching, bisa dilakukan. Misalnya dengan menghubungi DJKI dulu misalnya. Saya kayaknya perlu
ada yang berbayar, ada yang enggak. Kalau menurut Wahyu, tapi saya sebagai ketua sekretariat belum pernah menggunakan itu. Ya. Jadi pertanyaan Devi tadi ya ada di sini, ada di deskripsi di latar belakang invensi yang harus ditulis, Dev. Iya. Pak Taufik, ada pertanyaan atau Nina? Jadi gitu ya, Dev ya. Jadi nanti harus diungkapkan di tulisan ini di latar belakang. Diungkapkan kelebihan-kelebihan yang kamu buat ini seperti apa. Terus proyek terdekat yang kamu dapati dari sumber jurnal atau dokumen paten lainnya atau jurnal bisa dikatakan atau pengungkapan secara mungkin pernah di televisi atau pernah di sidang terbuka, bahkan misalnya itu sebenarnya sebelum sidang terbuka teman-teman harus melindungi dulu invensinya, ya. Biasanya diberi waktu 6 bulan setelah sidang terbuka baru bisa diungkapkan. Begitu ya. Kita lanjut. Jadi latar belakang invensi seperti itu. Nah, ini contoh latar belakang invensi. Ini prior art-nya kita lihat di sini nih. Tulisannya nggak kelihatan, saya nggak kelihatan ya. Pada invensi sebelumnya, ya, yaitu di sini dituliskan US paten nomor bla 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 bla, ya. Degradasi seluruh dilakukan dengan bla bla. Ini dia, Pak, tidak baru, praktis. Pak, maaf Pak. Tadi Ya. di dalam latar belakang paten berarti di situ yang dikemukakan terlebih dahulu ininya temuan kita. Terus berarti kan kita harus iniin dulu ya. Di situ kita di latar belakang itu kita memasukkan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ya, itu namanya latar belakang invensi. Prior art ini ada di PPT prior art-nya nih di sini diungkapkan. Misalnya pada invensi sebelumnya kamu tuliskan di sini, misalnya didapat di paten di Amerika nomornya sekian. Diceritakan gimana di situ metode ini tidak praktis karena membutuhkan waktu reaksi yang lama dan suhu tinggi. Kemudian pada invensi sebelumnya ada lagi paten bla 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 bla. Dapat dihasilkan, nah ini dibutuhkan pengikat. Kemudian didapati lagi metode degradasi yang telah disebutkan di atas punya kelemahan dan karena itu diperlukan suatu metode yang lebih sederhana untuk bla bla. Nah, ini paten kita. Nah, seperti yang saya tulis di paten saya ada di Cina ditemukan tapi masih ribet pakai perangkat komputer besar, kabelnya dan sebagainya. Yang saya buat misalnya cukup dengan HP Android dan itu misalnya seperti itu diungkapkan. Tracing patennya kan itu kan diperlukan untuk membangun ini ya sampai kita masuk ke novelty-nya punya patennya kita gitu kan. Nah betul. Itu kita tracingnya itu kalau misalnya kita menemukan 3 varian berbeda dari metode multisensori ini. Nah, tiga-tiganya ini kita deskripsikan di latar belakang. Iya. Ini contohnya diketemukan 3 paten ya. Paten pertama ini dikatakan nggak praktis. Terus paten kedua namanya ini. Ini di paten kedua itu butuh pengikat dengan bla bla bla. Terus diketemukan juga paten ketiga. Nah, ini juga dikatakan nah itu diungkapkan di sini. Nah, metode yang mau digunakan ya mempunyai kelemahan. Nah, karena itu diperlukan suatu metode yang lebih sederhana. Nah, ini baru masuk ke paten kita untuk mendegradasi solusi bla 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 bla. Nah, itu dia paten kita, solusi yang steril misalnya. Nah, itu invensi kita, ya. Ini latar belakang invensi. Nah, dari latar belakang invensi, berikutnya kita ungkapkan ya dalam uraian singkat invensi. Nah, uraian singkat invensi ini sebenarnya tercermin dalam klaim. Jadi mengungkapkan invensi secara umum, ya. Kadang-kadang membuat juga tujuan invensi, ya. Jadi dimaksudkan untuk mengidentifikasi fitur-fitur esensial invensi yang memungkinkan untuk memecahkan permasalahan prior art tadi, ya. Dapat dibuat sama dengan klaim. Nah, jika lebih dari satu klaim utama, maka merupakan gabungan dari klaim-klaim utama tersebut. Nah, ini kita contohnya, uraian singkat invensi. Invensi ini merupakan suatu metode dalam menentukan jarak ideal. Bla 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 bla. Nah, ini uraian singkatnya seperti ini. Jadi dari latar belakang invensi, kemudian uraian singkat invensi, kemudian ada uraian singkat gambar.
Jadi di sini mengungkapkan secara singkat keterangan dari gambar-gambar. Misalnya ada beberapa gambar, gambar 1 dengan sampai dengan gambar N ya, baik tampak atas misalnya, tampak depan, tampak samping atau potongan kalau diperlukan ya. Jadi gambar yang dijelaskan hanya menunjukkan urutan. Gambar 1 adalah skema proses dari bla 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 bla. Dan juga dijelaskan gambar dari prior art ya. Nah, jika tidak dilengkapi dengan gambar seperti proses atau metode, maka tidak diperlukan, tidak perlu ditulis uraian singkat gambarnya. Jadi ini uraian singkat invensi, ada uraian singkat gambar. Gambar 1 adalah segmentasi berbasis bla 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 bla. Nah, ini uraian singkat gambar. Yang kita lihat kan cuma di gambar gini aja ya. Jadi mengungkapkan secara singkat keterangan dari gambar-gambar. Gambar 1 sampai dengan gambar tak terhingga ya. Baik tampak atas ya, tampak depan atau tampak samping atau potongan saja kalau diperluin. Jadi gambar yang dijelaskan hanya menunjukkan urutan ya. Dapat juga dijelaskan gambar dari prior art itu sendiri. Ya, jadi udah terbuka ya. Jadi nggak perlu sampai jadi, perlu digambar aja cukup. Ini kan gambarnya juga gambar tangan, Dev. Ya. Jadi contoh misalnya di sini ya. Gambar 1 mengilustrasikan penampang dari alat penghemat bahan bakar minyak menurut invensi ini, sehingga tampak komponen-komponen bagiannya nih dia. Gambar 2 ini merupakan rangkaian elektronik yang mengalirkan pulsa listrik pada alat penghemat bahan bakar menurut invensi ini. Dan gambar 3 di sini mengilustrasikan pulsa arus listrik yang dihasilkan oleh rangkaian elektronik pada alat penghemat bahan bakar minyak menurut invensi ini. Pak Gogo, Ya, silakan. ini kan saya kan belum bisa memastikan ya. Yang saya tahu sih memang ada banyak varian dari multisensori ini gitu kan. Nah, yang terakhir yang saya pakai itu adalah Barton Reading Spelling System. Nah, terus tapi saya nggak tahu nih dari semua yang ada ini yang sudah dipatenkan itu yang mana gitu loh. Nah, seandainya nih misalnya dari ini kan saya bicara teori ya. Ada beberapa teori dan metode yang dikemukakan oleh ahli mengenai prinsip-prinsip prinsip atau strategi penerapan multisensori di dalam keterampilan membaca bahasa Inggris. Hanya saya nggak ngerti, belum tahu pasti apakah mereka membuat patennya atau enggak gitu. Nah, taruhlah dari 5 teori rujukan yang pernah ada mengenai penerapan strategi multisensori di dalam kegiatan atau pelatihan membaca bahasa Inggris, taruhlah ternyata yang ada itu 2 paten mengenai 2 paten alat untuk berbasis multisensori untuk keterampilan membaca gitu. Nah, berarti yang saya fokus saya adalah di paten yang ada ya. Saya tadi kehilangan kata-kata kalimat terakhir gimana? Jadi kalau tidak ada di drafting, kalau tidak setelah ditelusuri ternyata nggak ada, berarti belum didaftarkan paten yang dimaksud tadi. Keywordnya cuma diketik misalnya di Google Patent atau di Espasnet misalnya yang internasional ya. Ketik kata kuncinya misalnya bla bla bla, ada nggak? Atau ada yang terdekat tapi dia menggunakan tidak menggunakan multisensor tapi menggunakan apa gitu. Nah, misalnya nih dari 5 metode ada 5 metode mengenai penerapan prinsip multisensori di dalam keterampilan membaca bahasa Inggris. Nah, misalnya ternyata ketika dicari itu varian patennya yang muncul misalnya 3 dari 5 itu ada 3 yang sudah dipatenkan. Berarti yang saya bandingkan yang paten aja kan? Iya, yang paten 3 itu. Misalnya yang pertama ditemukan di Cina, nomornya sekian-sekian. Nah, metode ini misalnya memerlukan energi listrik. Kemudian paten yang kedua ditemukan di Belanda. Invensi ini tidak sesuai karena ribet. Invensi yang ketiga ditemukan di Cina. Nah, begitu yang dituliskan. Halo, Pak. Ya, silakan Pak Taufik.
seandainya pun pattern-nya udah ada ternyata yang sama persis sama kita, nah kita tinggal mikirin, tinggal cari kelemahannya, terus kita Betul. bikin kebaharuannya gitu. Betul. Iya, iya. Kelemahannya, ya itu tadi seperti yang dicontohkan tadi ya, oriented ketegangan. Nah, ini tidak terlalu ribet misalnya. Nah, yang saya buat dibuatlah yang tidak ribet misalnya. Kelemahannya betul dicari kelemahannya. Nah, mengatasi kelemahan itulah dari invensi kita. Di Jadi gambar itu di ketika- mana misalnya? Jadi ketika ternyata patternnya udah ada sama persis sama kita, bukan berarti lantas kita nggak bisa bikin pattern lagi. Justru Betul, kita betul. cari kelemahannya dan kita bikin kebaruannya. Betul. Itu juga yang dialami oleh Prof. Eri Prastio waktu diperiksa patternnya, ternyata patternnya itu sama persis di mana gitu, padahal disertasi dia. Terus bukan berarti nggak bisa di paten, Bapak silakan cari, ungkapkan seperti yang Pak Tufi, kelemahannya atau apanya yang merupakan ide Bapak gitu. Cuman yang bersangkutan udah mungkin terlalu sibuk sehingga nggak dilanjutkan, akhirnya ya tidak diberi paten begitu. Itu akan ketemu pada tahap pemeriksaan substantif paten karena mereka yang akan mencoba ini maksudnya apa sih gitu. Nih Pak, Begitu ya, Dev? kan apa namanya nanti kan berarti kan ketika alat ini mau diajukan berarti kan ada deskripsinya, terusnya kan termasuk ininya kan metode penggunaannya gitu kan. Nah, kan metodenya sudah dihakikan gitu kan. Nah, itu dimasukin lagi ke dalam drafting deskripsi patennya bisa? Metodenya kan tidak digunakan, tapi invensinya saja. Invensinya aja, oh gitu. Berarti kita fokus sama alatnya ya, invensi. Iya. Bukan cara menggunakannya. Iya, deskripsi. Bukan cara menggunakannya. Karena paten-paten yang dibeli juga ada program komputernya sebagai hak cipta, tapi ada paten juga yang ditulis bagaimana. Saya nggak tahu kalau paten begitu rata-rata seperti apa, saya nggak pernah mengamatinya. Tapi paling tidak ada dua kebaruannya itu yang belum ditulis, yang nggak ada di program komputer gitu. Pak Gogo izin tanya. Iya silakan Nin. Pak, kalau yang kacamata mah kan udah ya, kacamata berasa oksitosin nanti tuh. Nah, yang Nina sempet diskus sama Bapak, kan ada ide mau buat sensorik untuk mengukur Iya, Eni itu kan. kontraksi rahim ya Pak. Nah, Nina tuh udah searching coba. Nah, di sini ada tentang alat mekanik manual Pak, yang sensoriknya belum ada. Berarti bisa ya Pak? Bisa. Jadikan, coba patokannya yang punya Dokter Johan kan juga pakai tangan kali. Coba pelajari punya Dokter Johan itu persis Bapak, sama seperti ide kamu. Bapak belum kirim ke Nina. Oh ya nanti saya kirim, lupa. lupa melulu. Saya udah kirim ke Devi tapi lupa kirim ke Nina. Jadi tadi Nina lihat ada nih Pak tingkat nyeri persalinan dengan terapi alat mekanik manual. Nah, kan hampir mirip dengan KDP ya Kak, pakai sensorik gitu. Jadi kan gimana dan nanti bisa pakai alat sensorik ini mengukur kontraksi pada saat persalinan di kelas 1. Misalnya kontraksinya oh ini sedang, oh ini kuat, oh ini lemah gitu. Selama ini kan pakai tangan nih Bu Bidan, dikira-kira ya. Nah, itu inovasinya ada itu Pak. Nah itu udah saya kirim, saya juga kirim ke Taufik untuk lebih jelas lagi gambaran patennya Dokter Johan. Itu paten pertama di Gunadarma yang granted, udah lama banget. Nih ya, Pak. Itu di Dokter Johan juga alatnya udah, tapi alatnya udah nggak ada Pak, video gimana nih, udah rusak. Nggak perlu alatnya, yang didaftarin itu pokoknya gambarnya Pak, dan langkah-langkahnya seperti apa ya. Udah pelajari coba patennya Dokter Johan. Nina kayaknya mungkin hampir sama dengan idenya Dokter Johan, coba kamu pelajari Nin. Iya bener Pak. Ya, ntar Nina coba baca Pak. Ya? Ya. Coba lihat juga pembanding yang diberikan oleh Dokter Johan di prior art-nya, dicari juga kayak gimana gitu. Iya. Pak Gogo tadi nyarinya di mana dah itunya apa? Google Paten. Google Paten. Ada Google Paten, ada Espasnet kok. Kalau Google Paten kan bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris mungkin yang internasional ada Espasnet. Ada PPT yang pernah saya kirim juga kalau nggak salah. Dicari aja di situ, link-linknya ada itu. Kan semuanya bahasa Inggrisnya pada canggih-canggih itu. Kalau saya pakai Google Paten aja.
Lanjut ya. Jadi uraian singkat gambar seperti tadi. Nah, berikutnya adalah uraian lengkap invensi. Jadi selain uraian lengkap gambar ada uraian lengkap invensi. Jadi harus memenuhi persyaratan informasi-informasi yang dijelaskan harus lengkap ya atau cukup sehingga memungkinkan orang ahli di bidangnya dapat melaksanakannya. Tadi mengeksekusi tadi ya. Pembaca yang dituju adalah yang ahli di bidangnya ya. Sesuatu yang sudah implisit tidak perlu dijelaskan ya. Misalnya sadel sepeda, jadi nggak perlu menjelaskan roda. Kemudian juga pengungkapan dikonsentrasikan pada invensi, yaitu sadel sepeda. Contohnya seperti ini, uraian singkat invensi. Atau nanti dilihat contoh paten yang sudah saya berikan, bagaimana cara menuliskan uraian singkat invensi. Ya. Dalam pembentukan titik segmentasi sebagai citra bla 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 bla, ini patennya Gunadarma yang dijadiin contoh nih, kalau nggak salah. Itu uraian lengkap invensi ya. Jadi uraian lengkap invensi juga dijelaskan satu cara terbaik ya untuk melaksanakan invensi tadi. Jadi penulisan istilah, ukuran, simbol, dan tanda harus konsisten. Penulisan ukuran sebaiknya dengan menggunakan sistem internasional, kalau pakai ukuran ya. Nah, berikutnya adalah klaim. Setelah uraian singkat invensi, berikutnya adalah menuliskan klaim, yaitu bagian terpenting dari spesifikasi yang dimintakan perlindungan hukum. Nah, dalam banyak sistem, ya, klaim utama harus tulis dengan pola, misalnya judul, ya pola judul, suatu alat tulis. Jadi susunan fitur-fitur esensial invensi, ya, jika perlu ditambahkan penjelasan kombinasi fitur-fitur atau invensi antara fitur yang satu dengan fitur lainnya, ya. Judulnya suatu alat tulis misalnya. Kemudian kita lihat klaim, ya dalam peraturan pasal 25, ya, tentang penjelasan cara menulis klaim, ya. Jadi klaim ditulis dalam dua bagian yang terdiri dari bagian pertama, ini terdiri dari pernyataan yang menunjukkan bidang teknik dari invensi sebelumnya. Kemudian bagian kedua terdiri dari pernyataan teknis mengenai invensi yang dimintakan perlindungan paten dan merupakan peningkatan atas invensi yang telah ada sebelumnya. Nah, dalam hal klaim tidak ditulis dalam dua bagian. Nah, maka klaim hanya memuat pernyataan tunggal yang memuat penjelasan mengenai inti dari invensi. Ini kategori klaim. Klaim produk misalnya mencakup alat, mesin, komposisi, formula, atau produk by proses, sistem, dan lain-lain. Sedangkan klaim proses yang mencakup proses, metode, atau penggunaan. Ini dari pasal 16. Jenis klaim, ada klaim mandiri, biasanya ini memuat fitur-fitur yang esensial dari suatu invensi. Ada juga klaim turunan. Nah, kalau dari paten saya itu cuma satu klaim, selebihnya adalah klaim turunan. Coba lihat paten saya yang kacamata tadi. Ini memuat perwujudan yang lebih spesifik klaim lain dalam satu kategori, mencakup semua fitur dalam klaim lain. Ya. Ini jenis klaim. Ya. Ada one part claim, ada two part claim. Ya. Kalau one part claim ini tidak ada prior art. Ya. Jadi prior artnya nggak diketahui sama sekali. Sedangkan two part claim di sini ada prior art-nya. Jadi memperjelas posisi invensinya itu di mana. Dan ini akan memudahkan pemeriksaan. Jadi klaim yang dibentuk dengan dua bagian, ya, yaitu bagian preambul klaim. Misalnya nih, judul diambil dari judul penemuan tadi, feature-nya, ciri-ciri, ya. Kemudian bagian tubuh klaim dicirikan oleh bla 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 bla. Misalnya gabungan antara interaksi antara ciri-ciri dengan ciri-ciri penemuan atau ciri-ciri penemuan sebagai hasil yang lain dari klaim. Ini contoh one part claim. Ya, di sini kita lihat gambarnya ya. Botol yang disertai dengan sedotan judul temuannya. Kita lihat abstraksi di sini. Botol dengan bagian atas yang terbuka untuk memasukkan minuman ke dalamnya dengan disertai sebuah sedotan yang ditempatkan di samping botol tersebut. Sedotan ini mempunyai bagian bawah yang berhubungan dengan bagian bawah botol sebagai jalan masuk ke dalam botol dengan ujung bagian atas sebagai alat minumnya. Sedotan ini mempunyai bagian yang fleksibel sehingga bagian atasnya dapat dilekukkan. Sedotan ini memiliki tutup di bagian atasnya dan bagian yang
beralur, berada di antara bagian atas dan ditutup dan tutup tadi, dan untuk misalkan tutup tersebut di sedotannya. Ya, ini contoh kasus one part climb. Kemudian kita lihat berikutnya. Jadi menulis klaimnya seperti ini. Suatu kombinasi botol dan sedotan yang terdiri dari, ini gambarnya nih ya, suatu badan botol, kita lihat. Ini gambar nomor 1, yang memiliki alas dan outlet pada bagian atasnya untuk memasukkan minuman ke dalam botol. Kita lihat gambar satunya. Kemudian, kedua, sebuah sedotan ya, yang bagian ujung bawahnya terhubung dengan bagian bawah badan botol, sehingga saluran air dari dalam botol dan lubang outlet, ini gambar 12-nya, pada ujung atas dari sedotan tersebut sebagai saluran keluar air minum. Ini contoh one part climb juga. Tadi balik ya. Udah nih. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis klaim. Klaim nggak boleh membuat kalimat yang sifatnya mengacu pada deskripsi atau gambar. Juga nggak boleh berisi gambar atau grafik, tetapi dapat memuat tabel atau rumus kimia atau rumus matematik, yang nggak boleh itu. Kemudian jika permohonan paten disertai gambar, pada klaim dapat ditambahkan tanda-tanda yang mengacu pada gambar dan ditulis secara seragam di antara kurung tanda kurung. Ya. Ini contoh klaim. Coba lihat contoh klaim dari contoh-contoh paten yang sudah saya kirim, paten saya atau paten Dr. Johan. Ya, ini di sini nggak kelihatan contohnya. Ini ada dilema membuat klaim. Misalnya klaimnya terlalu luas, ya, covering private art-nya, ya dapat berarti tidak ada perlindungan sama sekali. Kira-kira mana klaim yang terlalu luas? Misalnya di sini, suatu setrika yang dapat dibawa ke dalam perjalanan yang terdiri dari bla 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 bla. Atau yang kedua, suatu alat untuk menghaluskan pakaian atau tekstil yang terdiri dari bla 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 bla. Atau kita lihat yang ketiga, sebuah benda penyerap panas yang terdiri dari. Nah, kita lihat kan, terlalu luas. Yang nomor 3 terlalu luas ya, suatu benda yang penyerap panas itu sangat banyak ya. Mungkin yang lebih spesifik ini kita lihat nomor 2, suatu alat untuk menghaluskan pakaian atau tekstil yang terdiri dari, nah ini dia, setrika ya. Itu tentang klaim. Atau kita lihat juga di sini, klaimnya terlalu sempit ya. Contohnya, mana klaim yang terlalu sempit? Misalnya nomor 1, suatu penanak nasi portable yang terdiri dari bla 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 bla. Atau kita lihat lagi, penulis klaim nomor 2, suatu wadah elektronik untuk menempatkan dan menghangatkan makanan yang terdiri dari bla 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 bla. Atau yang ketiga, suatu alat untuk menghangatkan dan menempatkan nasi beserta lauk pauk yang terdiri dari. Ya. Ini mana yang terlalu sempit? Kita lihat dari sini. Ya, ini nih, suatu wadah elektronik untuk menempatkan dan menghangatkan makanan yang terdiri dari. Cuma menempatkan dan menghangatkan makanan. Cuma makanan saja misalnya. Ya. Jadi ini dilema dalam buat klaim. Klaim tidak didukung oleh deskripsi. Ya, ini dapat terjadi dan harus dihindari. Kadang-kadang juga dilema dalam buat klaim, ya, tidak mengklaim seperti yang diinginkan oleh klaim, ya, atau mengklaim apa yang tidak digunakan atau dibutuhkan klaim. Jadi klaim harus tepat, ya, sehingga suatu seni yang memerlukan imajinasi yang sangat kuat dalam menuliskan klaim. Kemudian yang berikutnya, bagian berikutnya adalah abstrak. Abstrak di sini beda dengan abstrak ketika menulis paper, ya. Jadi uraian singkat mengenai suatu invensi yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim atau gambar. Pak Gogo, Ditulis secara Pak Gogo, Iya, silakan. kalau itu kan untuk membuat deskripsi paten ini mulai dari dari awal sampai terakhir itu ditentukan jumlah katanya enggak? Iya, ditentukan. Oh, misalnya kan gini ya, latar belakang dia berapa kata gitu. Terusnya ini Iya. kayak misalnya abstrak. Dan biasanya juga ditentukan halaman, jumlah halaman.
Jadi dari mulai abstrak sampai seluruh deskripsi seperti itu tidak lebih dari sekian halaman. Kalau nggak salah ada aturannya. Kalau misalnya lebih, kita kena denda atau bahkan dipotong oleh sama sekali oleh mereka. Menuliskan klaim juga nggak boleh lebih dari sekian kalau tidak salah. Karena kemarin itu yang kegiatan kemarin, ada yang nulis klaimnya sampai 14. Aduh, nggak bisa, saya ulangin lagi. Ya, mungkin yang dimaksud sampai 14 adalah anak bukan klaim tapi turunan dari klaim itu, tapi menuliskannya mungkin belum tepat sehingga jumlahnya 14, padahal nggak boleh lebih dari 14. Oh iya, iya. Ya, jadi kita lanjut. Jadi abstrak ditulis secara singkat tidak lebih dari 200 kata ini. Boleh masukkan rumus kimia atau matematik, formula, tabel, gambar jika ada. Jadi juga tidak mengandung pernyataan spekulatif, ya, tidak mengandung pernyataan melebihkan, dan harus mengandung pernyataan yang menunjukkan bidang teknik invensi. Pak, itu maksudnya apa, Pak? Gimana? Tidak mengandung pernyataan spekulatif, terusnya tidak melebihkan dan menunjukkan bidang teknik invensi, itu gimana? Contohnya ya langsung to the point, ya, tidak spekulatif. Oh, yang juga nggak menimbulkan ini ya, yang tidak menimbulkan interpretasi lain gitu. Nah, betul, iya. Jadi langsung to the point ke invensi yang mau dituliskan. Ya, nggak lebay, tidak mengandung pernyataan yang melebih-lebihkan. Ya. Jadi langsung mengandung pernyataan yang menunjukkan bidang teknik invensi. Ya. Kemudian ini kertas untuk sekarang udah ini ketika waktu saya menjelaskan ini karena harus offline. Jadi ukuran kertasnya juga diperhatikan. Sekarang no problem, sekarang sudah digital, jadi semua by system, ya. Ini langkah-langkah penyusunan spesifikasi tadi seperti saya bilang tadi. Jadi pertama melakukan penelusuran, searching dulu, terus nyiapin gambar, grafik, diagram, terus nyusun klaim, terus nyusun uraian lengkap invensi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya. Menyusun ringkasan invensi, lalu menyusun latar belakang invensi, menyusun uraian singkat gambar, lalu baru menyusun abstraknya. Nah, ini gambar kita lihat, ya, gambar-gambar kita lihat di sini, ya, gambar-gambar. Ini sikat gigi, ya, yang bisa lockdown, yang bisa berfungsi, ya biasanya kan sikat gigi biasa, mungkin ini ada elektroniknya dan sebagainya. Sikat gigi yang juga mungkin bisa sebagai tusuk gigi dan cukur jenggot misalnya, karena bisa lockdown. Jadi tiga alat dijadikan satu misalnya, ya. Kita lihat menyusun gambarnya dari gambar ini nih, ya. Jadi suatu sikat gigi yang terdiri dari gagang sebagai pegangan sikat gigi, nih gagang. Kemudian kepala sikat, tempat menempatkan bulu-bulu sikat sebagai alat bersih. Dijadikan pada ujung gagang ditempatkan tusuk gigi, ternyata ada tusuk giginya di dalamnya. Dan pada bagian ujung gagang lainnya atau pangkalnya terdapat sambungan yang dapat dilepas dan dilengkapi dengan kait untuk mengganti kepala sikat dengan kepala pisau cukur, sehingga gagang dapat digunakan sebagai gagang sikat gigi ataupun gagang pisau cukur. Jadi 3 in 1 sikat gigi yang ada tusuk gigi dan alat cukurnya. Ya, ide kreatif, padahal kita nggak pernah mikir itu. Ya, silakan. Untuk apa namanya spesifikasi ininya, apa namanya spesifikasi alatnya itu bahannya itu iniin juga nggak, dideskripsikan nggak, dia misalnya gini ya, dia materialnya kayu misalnya, kayunya jenis kayunya apa gitu kan. Nah, terus di situ ditulis apa sampai begitu nggak Pak, misalnya jenis kayunya apa? Tidak harus lengkap. Kecuali memang yang menjadi ciri kelebihan yang di sana ada. Dia pakai besi, kalau besi itu berat. Nah, yang kita buat pakai kayu, lebih ringan. Misalnya yang mau diklaim itu kayunya. Kalau di sana ada, misalnya dengan bahan besi sehingga bla bla bla, ya. Dilihat dulu di sana ada nggak dijelaskan paten temuan tadi. Nah, paten kita kalau memang tidak mau mengklaim kayunya, nggak usah. Tapi apa yang mau diklaim tadi? Karena yang saya mau klaim itu kan, yang mau saya klaim itu kan ininya ya Pak, apa permukaan itunya, permukaan. Nah, misalnya.
Itu kan tile yang pernah ada, taruh deh Pak nih. Tile yang pernah ada itu kan dia kan modelnya itu kan dia halus ya permukaannya. Nah, itu tidak support dengan teori yang pernah ada dan Nah, itu sudah kelemahannya, terbukti iya. efektivitasnya. Nah, jadi yang mau saya buat itu adalah tetap menggunakan tile kayu, tapi atasnya itu ada gradasi kasar gitu loh, sehingga ketika ada unsur taktil menggeser tile itu siswa bisa merasakan kasarnya permukaan tile tersebut gitu. Bisa. Karena ternyata permukaan yang kasar itulah yang meningkatkan memorinya dia gitu. Nah, sekaligus itu permukaan kasar itu sebagai klaim kamu kan? Nah, itu. Iya, klaimnya permukaan. Yang ada itu ini lebih kasar karena ketika meraba unsur-unsur sensoris di dalam ujung jari bisa langsung connect ke amigdala misalnya. Yang ini kayaknya B, ini C gitu. Misalnya, ya itu dilihat teorinya. Seperti gambar ini kan nggak dijelaskan. Gagang kayu yang terdiri dari kayu ulin dengan warna coklat kan nggak harus. Jadi tulisan seperti ini, terdiri cukup ya. Dicirikan di mana? Jadi kan sebuah pegangan sikat, nggak dijelasin pegangan terbuat dari kayu atau dari besi, nggak dijelaskan. Iya betul. Jadi kalau itu diameternya pun nggak usah dijelasin ya Pak, karena nggak perlu ya kita ada di situ gitu ya. Kalau bukan klaimnya bukan. Jadi klaimnya tadi. Nah kalau yang dicirikan, seperti itu Pak, kalau yang seperti itu dia masuknya ke jenis turunan ya Pak, invensinya. Kalau memang itu merupakan invensi, jenis turunan bisa jenis turunan. Lihat coba klaim saya, kan klaimnya cuma satu, tapi turunannya banyak kan? Coba lihat klaim contoh saya. Klaimnya cuma satu, tapi turunannya banyak, terdiri atas ini, itu, dan sebagainya. Pak, tapi saya ngelihat ini ya, ada contoh dia seperti one package gitu, satu paket itu di dalamnya misalnya di sini ada kartu, ada ini, ada itu gitu loh. Nah, kayaknya dia ini banget Pak, maksudnya rigid banget gitu loh kalau saya ngelihat dari ininya, ngelihat dari deskripsinya gitu loh. Ngelihat dari deskripsi paket metode membaca dengan multisensori ini kok kayaknya ini banget nih ya Pak. Ini loh Pak, saya yang susah ini. Ini saya bisa sharing nggak sih? Itu dokumen paten atau bukan? Dokumen paten. Kalau dokumen paten, kalau memang itu yang mau diklaimnya ya ditulis. Nah, itu itu maksudnya itunya apa namanya? Paten yang sudah ada ya Pak ya. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya kita pegangan tadi yang sikat gigi deh, ternyata udah ada sama persis gitu, tapi adanya di Amerika dengan gagang yang lebih besar. Nah, untuk orang Indonesia kita butuh yang lebih kecil karena memang secara fisik kita lebih kecil size-nya. Itu berarti perlu disebutkan ukuran gitu ya, tergantung kondisi. Iya betul Pak Taufik. Turunannya ya, jadi ya, iya turunannya. Oke. Jadi dalam penyusunan kayu seperti tadi. Kemudian kita lihat bagaimana penyusunan bidang teknik invensi. Jadi invensi ini berhubungan dengan sikat gigi, khususnya sikat gigi yang dilengkapi dengan tusuk gigi pada ujung gagangnya dan pisau cukur dapat digunakan untuk mencukur ketika kepala sikatnya dilepas dan digantikan dengan kepala pisau cukur. Ya kan jelas ya bidang teknik invensi yang mau dipatenin. Ini kita lihat bagaimana penyusunan latar belakang invensi. Sikat gigi untuk membersihkan gigi yang pada umumnya beredar di pasaran adalah sikat gigi yang hanya berfungsi tunggal. Dan sebagian lagi sikat gigi yang berfungsi ganda sebagai sebuah sikat untuk membersihkan gigi si pemakai yang dapat pula dilengkapi dengan tempat odol atau pasta gigi. Nah, sikat gigi tersebut terdiri dari bagian gagang sikat yang berfungsi sebagai tempat memegang dan tempat menyimpan odol atau pasta gigi. Dan bagian kepala tempat menempatkan bulu-bulu sikat yang membersihkan kotoran gigi. Ya, kemudian untuk sikat gigi yang berfungsi tunggal, bagian gagang sikat tersebut dirancang dengan bahan yang kaku dan hampir selalu dari bahan plastik padu yang kuat dan tidak mudah patah untuk menahan posisi bagian bulu sikat
tetap mengarah ke gigi-gigi yang dibersihkan. Sedangkan tusuk gigi yang berfungsi ganda, bagian gagang sikatnya dapat dibuat berongga sebagai tempat menempatkan atau sekaligus menyimpan odol. Nah ini kan udah invensinya, jadi kalau biasanya padat, nah ini berongga karena di dalamnya buat nyimpan odol dan tempat sikat, ya, sehingga dapat memberikan kepraktisan untuk dibawa bepergian sebagai suatu perlengkapan pembersih gigi yang lengkap. Ya, kemudian juga sesuai dengan invensi ini disediakan sebuah sikat gigi 3-in-1 yang punya 3 fungsi yang berlainan sekaligus dalam satu kemasan, yaitu selain sikat gigi tersebut dapat digunakan sebagai sikat gigi untuk membersihkan gigi, juga dapat digunakan sebagai pisau cukur untuk mencukur kumis maupun jenggot yang diperlukan bagi kaum lelaki, dan dapat pula digunakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang terjebak di sela-sela gigi, karena pada gagang sikat gigi tersedia sebuah tusuk gigi karena berongga tadi, ya. Jadi ini uraian singkat invensinya. Masih lanjut, suatu sikat gigi menurut invensi ini terdiri dari gagang sebagai pegangan sikat, kepala sikat dapat menempatkan bulu-bulu sikat sebagai alat pembersih, di mana pada ujung gagang ditempatkan tusuk gigi di dalamnya. Dan pada bagian ujung gagang lainnya atau pangkal terdapat sambungan yang dapat dilepas dan dilengkapi dengan kait untuk mengganti kepala sikat dengan kepala pisau cukur. Nah, itu menyusun uraian singkat invensi. Kemudian kita lihat uraian singkat gambarnya. Tadi sudah lihat ya, gambar 1 ini adalah tampak depan dari sikat gigi menurut invensi ini, yang punya tusuk gigi pada bagian ujung sebelah dalam dari sikat gigi. Terus gambar 2, ini tampak dari atas sikat gigi menurut invensi ini dengan dilengkapi sepasang kait pada gagang sikat gigi. Terus gambar 3 dan gambar 4. Kita lihat gambarnya tadi. Nah ini dia, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ya. Kemudian uraian lengkap invensi tadi udah. Tadi udah uraian lengkap gambar tadi, ya. Uraian lengkap invensinya kita lihat di sini mengacu, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi judul invensinya sikat gigi dilengkapi dengan tusuk gigi dan pisau cukur. Jadi perhatikan judul harus dibuat dalam huruf besar. Dan di sebelah atas judul ditulis deskripsi. Itu yang bisa saya share tentang gimana nulis deskripsi paten. Paling nggak udah ada gambaran. Yang mau ditanyain silakan. Tadi dari mana yang mau di-share tadi gambarnya tadi?